Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking pembangunan kompleks kantor Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Presiden meyakini keberadaan kantor Bank Indonesia di IKN tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan proses peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kompleks kantor Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kamis 2 November 2023. Dalam sambutannya, Presiden meyakini keberadaan kantor Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap Indonesia. Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa peletakan batu pertama atau groundbreaking ini membuktikan kesungguhan, komitmen, serta kesiapan Indonesia dalam membangun IKN menjadi ibu kota negara yang berkelas dunia. Kompleks kantor Bank Indonesia merupakan proyek ketujuh yang didatangi oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di IKN pada 1 hingga 3 November 2023, yang diharapkan dapat segera rampung dan digunakan pada tahun 2024 mendatang. Keberadaan gedung perkantoran Bank Indonesia ini di IKN ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan investor, karena otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pengembangan IKN. Siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking kompleks perkantoran Bank Indonesia secara resmi saya nyatakan dimulai. Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara, mulai dari sekolah, rumah sakit, hingga mal. Presiden menyebut dari tahun lalu hingga akhir 2023, total nilai investasi di Ibu Kota Negara Nusantara sudah mencapai 45 triliun rupiah dan mayoritas investor berasal dari dalam negeri. Pemerintah telah menetapkan ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Dengan mengusung tagline Smart Sustainable Forest City, ibu kota Nusantara terus memoles diri, mewujudkan kota cerdas berkelanjutan yang didukung kemajuan teknologi. Gemuruh percepatan pembangunan infrastruktur menyita setiap sisi IKN, mulai dari fasilitas publik seperti bandara, jalan tol, rumah sakit, hotel, mal, hingga fasilitas pendidikan, guna menumbuhkan orientasi pembangunan Indonesia sentris. Presiden Joko Widodo mengklaim investor sudah mulai berbondong-bondong menanamkan modal di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan hingga akhir 2023 ini ada total investasi proyek pengembangan di IKN yakni mencapai 45 triliun rupiah. Kemudian nanti Desember totalnya menjadi 45 triliun rupiah. Ini saya kira kecepatannya sangat cepat sekali, dan kalau kita lihat fasilitas-fasilitas yang diinginkan oleh masyarakat, warga Nusantara nantinya, seperti rumah sakit sudah ada 3, kemudian sekolah sudah ada, tadi kita juga peletakan batu pertama, kemudian hotel saya nggak tahu udah berapa, 2, 3, mungkin 4 atau 5, berapa? 4, udah 4. Mall sudah 2. Presiden juga memastikan investor dari luar negeri akan segera masuk, termasuk investor di sektor pendidikan, di mana ada universitas yang memiliki kualitas kelas dunia, seperti kerjasama dengan Tony Blair Institute untuk investasi pendidikan di IKN. Kemudian pendidikan juga, universitas-universitas yang memiliki kualitas yang baik di dunia juga bisa masuk ke kawasan pendidikan yang sudah ada. Dan kita bekerja sama dengan Tony Blair Institute untuk urusan yang berkaitan dengan investasi pendidikan di Ibu Kota Nusantara.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan agar seluruh aparatur sipil negara pemerintah hingga aparat TNI Polri untuk dapat menjaga netralitas pada pemilu 2024. Salah satu hal yang ditekankan Presiden yakni mengimbau agar pemerintah daerah harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan para pengurus partai di daerah agar tidak terjadi miskomunikasi yang akan mengganggu jalannya rentetan gelaran pemilu 2024. Presiden Joko Widodo menekankan agar seluruh aparatur sipil negara pemerintah baik di tingkat kabupaten kota hingga tingkat pusat seperti aparat TNI Polri untuk menjaga netralitasnya pada pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Presiden di sela-sela kunjungannya ke IKN Nusantara. Sebelumnya Presiden Jokowi menerima adanya informasi pemindahan atribut-atribut partai saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Bali. Oleh karena itu, Presiden mengimbau agar pemerintah daerah harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan para pengurus partai di daerah agar tidak terjadi miskomunikasi yang mengganggu jalannya rentetan gelaran pemilu 2024. Terkait dengan netralitas dan menjaga pemilu damai, secara berulang kali Presiden juga telah meminta agar kepala daerah menjaga kerukunan di tingkat masyarakat. Apabila terdapat percikan-percikan politik yang menyebabkan keributan, maka hal tersebut harus segera diselesaikan. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal menggelar acara pemberian nomor induk berusaha atau NIB kepada 650 pelaku usaha mikro kecil perseorangan di Balikpapan. Pemberian NIB ini merupakan kegiatan kelima setelah sebelumnya dilaksanakan di Jakarta Barat, Riau, Palu, dan Papua Barat Daya. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal menggelar kegiatan pemberian nomor induk berusaha bagi 650 pelaku usaha mikro kecil perseorangan di Balikpapan pada Kamis 2 November 2023 guna mendukung menghidupkan ekonomi nasional. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi atau BKPM Ahmad Idrus mengatakan, melalui UMKM sebagai penggerak roda perekonomian harus lebih diperhatikan dalam hal legalitas usaha. Oleh karena itu, Kementerian Investasi atau BKPM bersama para mitra berkolaborasi untuk memberikan kemudahan dan percepatan perizinan berusaha, khususnya bagi pelaku UMKM. Ahmad Idrus juga memaparkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah memberikan sekitar 7 juta nomor induk berusaha kepada para pelaku usaha mikro kecil perseorangan di seluruh Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan taraf pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kita sekarang sudah menerbitkan nomor induk berusaha itu sekitar sudah 7 juta. 7 juta nomor induk berusaha. Berarti kita sudah mencetak sejak tanggal 9 Agustus 2021 yang telah di-launching oleh Bapak Presiden, sampai pada hari ini sudah 7 juta lebih pengusaha baru UMK. Tuh. Jadi kita harus bangga menjadi profesi sebagai seorang pengusaha. Nah, NIB tadi yang telah kita terima itu apa gunanya, tujuannya? Pertama adalah tadi menjadi legalitas, dasar hukum kita untuk berusaha. Yang kedua adalah sebagai akses kita di perbankan untuk KUR, kredit usaha rakyat, yang sebesar 50 juta itu tanpa agunan. Adapun saat ini proses pembuatan NIB dapat dilakukan tanpa datang langsung ke kantor instansi terkait, karena hanya dengan menggunakan ponsel melalui aplikasi Online Single Submission atau OSS Indonesia yang tersedia di Google Play Store dan Apple App Store, semua para pelaku usaha dapat secara langsung mendapatkan legalitas usahanya dengan mudah. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya.